Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas persoalan tenaga honorer. Untuk video kali ini kita fokus kepada syarat honorer yang akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian diketahui bersama bahwa saat ini di awal tahun 2025 ini banyak kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah merumahkan para tenaga honorer. Selain itu, terdapat juga pemerintah daerah yang mengalihkan status honorer menjadi tenaga outsourcing. Nah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi honorer yang ingin dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Sejumlah pemerintah daerah diketahui bersama telah mencari solusi terhadap masalah tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan mendaftar P3K 2024, tetapi tenaganya masih dibutuhkan. Salah satu pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan terbaru seputar honorer yakni pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat kebijakan yang diterapkan dari Bangka Tengah ini karena bisa saja kebijakan serupa itu akan diterapkan di kabupaten lain. Pemerintah Bangka Tengah sendiri memberlakukan sistem outsourcing dan alih daya bagi honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN. Jadi memang sistem outsourcing ini hanya dikhususkan bagi honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN. Sistem outsourcing ini langsung dikelola oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa. Jadi itu yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM atau Kepala BKD Kabupaten Bangka Tengah, di mana ia menegaskan bahwa sistem outsourcing ini langsung dikelola oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa. Ia menjelaskan bahwa syarat honorer bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing, yakni harus memiliki nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh DPN PTK Bangka Tengah. Jadi cukup ribet ya rekan-rekan. Tenaga honorer itu harus memiliki nomor induk berusaha ya agar bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Jadi sangat kasihan sekali khususnya bagi rekan-rekan honorer yang tidak terdata di database BKN akan tetapi memiliki masa kerja yang lama. Karena sebagaimana diketahui bahwa pada saat pendataan yang lalu terdapat beberapa kategori jabatan yang memang tidak dibolehkan masuk ke dalam database BKN. Kasihan mereka jika dibandingkan dengan masa kerja dan harus dialihkan ke tenaga outsourcing. Salah satu syaratnya adalah harus memiliki nomor induk usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Honorer harus memiliki nomor induk berusaha perorangan untuk pindah ke outsourcing. Untuk lebih jelasnya silakan tanya ke bagian pengadaan barang karena mereka yang mengelola masalah outsourcing. Jadi itu yang disampaikan oleh Kepala BKD bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah para tenaga honorer ini harus memiliki nomor induk berusaha perorangan. Ya, kemudian rekan-rekan sekalian, pejabat UKPBJ Bangka Tengah sendiri mengatakan bahwa pengalihan tenaga honorer ke outsourcing ini akan sama seperti pengadaan barang dan jasa sehingga memerlukan NIB masing-masing. Jadi honorer beralih ke outsourcing dan sama seperti pengadaan barang dan jasa sistemnya, namun dipersyaratkan tetap ditetapkan oleh OPD masing-masing. Jadi ini yang disampaikan oleh kepala bagian atau unit pengelola barang dan jasa bahwa pengalihan tenaga honorer ke outsourcing sendiri ini akan sama seperti pengadaan barang dan jasa sehingga memerlukan nomor induk berusaha perorangan. Akan tetapi pengadaan outsourcing ini persyaratannya ditetapkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah atau masing-masing bagian daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, cukup ribet ya syarat untuk pengalihan status honorer yang dialihkan statusnya menjadi tenaga outsourcing.
Jadi sangat miris sekali jika memang pengabdian selama ini hanya dialihkan ke tenaga outsourcing, walaupun mungkin impian mereka adalah bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sementara itu rekan-rekan sekalian, pegawai tidak tetap atau honorer yang bekerja kurang dari 2 tahun tidak bisa terakomodir dalam seleksi P3K 2024. Jadi memang untuk honorer yang bekerja di bawah dari 2 tahun itu tidak bisa terakomodir dalam seleksi P3K. Beberapa diantaranya tidak akan dirumahkan atau di PHK karena masih dibutuhkan tenaganya. Jadi banyak daerah yang memang merumahkan honorer yang masa kerjanya tidak cukup 2 tahun. Nah, akan tetapi ada juga yang masih mempekerjakan mereka karena tenaganya masih dibutuhkan. Itu terjadi di Kota Bengkulu sendiri, di mana PTT atau tenaga honorer di lingkup pemerintah Kota Bengkulu yang tenaganya masih dibutuhkan, antara lain sopir, penjaga malam, tukang sapu, dan beberapa jenis lainnya. Namun status mereka bukan lagi PTT atau honorer, melainkan alih daya atau tenaga outsourcing. Ini sama dengan daerah sebelumnya tadi, di mana tenaga honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi P3K juga dialih status menjadi tenaga outsourcing. Karena itu, Pemkot Bengkulu sendiri akan menggunakan jasa pihak ketiga yang menyediakan outsourcing. Jadi, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu menyebutkan bahwa sekarang anggaran untuk PTT atau belanja ada pada belanja dan jasa. Jadi bukan lagi berada pada nomenklatur belanja pegawai. Jadi honorarium untuk pembayaran honorer itu ada pada rekening belanja dan jasa. Tetapi ada aturan untuk honorer yang bekerja kurang dari 2 tahun itu tidak memungkinkan lagi, tetapi mereka bisa diakomodir sesuai kebutuhan seperti sopir, penjaga malam, cleaning service, dan lainnya, akan tetapi menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing. Jadi rekan-rekan sekalian, ini juga menegaskan apa yang dikatakan tadi Kepala BKD Bangka Tengah, di mana honorer yang tidak mencukupi masa kerja 2 tahun atau tidak terdata di database BKN juga dialihkan ke tenaga outsourcing. Nah, ini sama yang terjadi di Pemkot Bengkulu, di mana untuk honorer karena memang aturannya honornya dianggarkan pada belanja jasa, ya, maka PTT yang bekerja dari kurang dari 2 tahun itu tidak memungkinkan lagi, akan tetapi mereka bisa diakomodir dan tetap dipekerjakan sesuai kebutuhan, akan tetapi menggunakan jasa pihak ketiga atau istilahnya outsourcing. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya terkait dengan penggunaan dana belanja dan jasa yang akan dialihkan ke pihak ketiga. Jadi pihaknya sudah menegaskan, sudah mengkoordinasikan hal ini kepada Dinas Keuangan setempat. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapannya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.